Anak merupakan anugerah terindah dari Allah. Anak merupakan amanah besar bagi kita para orang tua. Zaman globalisasi yang serba canggih, internet yang semakin merajalela dalam memberikan suguhan di luar kendali kita sebagai orang tua. Game-game online yang semakin membuat lalai putra-putri kita. Kami bekali putra-putri tercinta dengan tetap berpegang teguh di atas sunnah. Kami hadir untuk membekali putra-putri tercinta dengan pendidikan Islami yang kafah. Kami tanamkan akidah yang sahihah, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kami membentuk generasi Rabbani dengan tenaga pendidik yang berpengalaman dan berkompeten di bidang diniyah maupun iptek. Akhlak dan suri tauladan yang baik kami kedepankan agar generasi Islam menjadi generasi Rabbani, generasi yang berakidah sahihah dan berakhlak mulia. Mari bergabung bersama kami di SDIT Rabbani. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2006. Siswa-siswi kami telah lebih dari 3.000 orang. Target lulusan kami adalah hafal 3 juz Al-Quran, hafal 300 hadis pendek, pembiasaan berbahasa Arab, dan berprestasi di bidang akademik. Pengajar kami adalah lulusan Universitas Islam Madinah, LIPIA, UI, UNJ, ITS, IPB, dan universitas ternama lainnya. Dibuka pendaftaran pada tanggal 1 September tahun 2020. Mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk ayah dan bunda, daftarkan putra-putri tercinta ke SDIT Rabbani. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa untuk cek akun sosial media kami. Jazakumullahu khairan katsira. SDIT Rabbani. Generasi Rabbani, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala rasulah wala nabiyya ba'dah. Pemirsa RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Dan nikmat terbesar yang harus kita syukuri tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan. Sehingga pada detik ini kita masih bisa membedakan mana itu yang salah, maka itu yang benar. Dan bisa membuat diri kita membedakan mana yang itu syirik dan mana yang itu adalah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Kita tahu setiap manusia itu akan didatangi yang namanya masa tua. Dan kita tahu manusia itu memiliki beberapa fase kehidupan. Dan fase yang paling terakhir adalah ketika kita berada di fase masa tua. Dan hal-hal ini, fase ini, rutinitas ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha
wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah ciptakan pula dengan fase selanjutnya, yaitu dari segumpal mani atau segumpal air mani, dari setetes air mani. Lalu Allah jadikan dari segumpal darah, lalu Allah lahirkan ia ke dunia sebagai seorang anak. Lalu kemudian Allah jadikan dirinya dewasa. Kemudian Allah jadikan pula di fase terakhir dia tua. Dan fase itu bergerak dari lemah, dari kita nggak bisa apa-apa, kemudian kita di puncak kekuatan, kemudian akan turun kembali di masa tua. Dan tidak sedikit di antara mereka yang telah Allah matikan pada sebelum mencapai fase tua tersebut. Kemudian ya, itu semuanya yang diberikan kesempatan pada sampai masa tua adalah orang-orang yang Allah ingin mereka itu berpikir, ingin biar memahami bahwasannya ya dunia ini memiliki fase-fase kehidupan, yang mana ketika fase itu tidak kita gunakan kepada ketaatan kepada Allah, maka itu akan berbahaya bagi diri kita kelak. Pemirsa Bis TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu Nabi SAW telah bersabda bahwasannya umur umatnya itu enggak lebih dari 60 sampai 70, walaupun ada sedikit dari antara disebutkan yang melebihi dari umur tersebut. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang disebutkan melalui jalan Abu Hurairah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Namun di antara mereka memang ada di antara mereka sedikit yang melebihi dari umur tersebut. Ketika kita diberikan umur yang begitu panjang, ketika kita diberikan kesempatan umur kita, tentunya memang umur panjang itu kekuatan kita semakin menurun, terkhusus ketika di fase masa tua. Dari daya pikir kita, ketahanan tubuh kita, stamina kita, bahkan syahwat kita pun menurun. Dan ini Allah jelaskan bahwasannya manusia itu diberikan kekuatan, diberikan kekuatan, diberikan masa kejayaan, namun mereka nanti akan dikembalikan kembali kepada masa di mana dia awal diciptakan, di dalam keadaan lemah, agar manusia itu berpikir, agar manusia itu memanfaatkan umur-umur yang telah diberikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Umur yang telah Allah panjangkan itu harus digunakan di dalam ketaatan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika seorang badui menanyakan siapakah yang paling baik di muka bumi ini, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang paling baik di muka bumi ini, manusia terbaik adalah apabila orang-orang yang diberikan panjang umur atau kepanjangan umur, maka semakin baik amalannya. Bukan ketika kita di antara kita yang bertambah umurnya maka senang, bahkan dirayakan happy birthday, happy milad dan sebagainya. Padahal sejatinya umur kita itu semakin berkurang, hari kematian itu semakin dekat. Maka tidaklah kita berpikir atas semua ini. Tidakkah kita mencoba mengintrospeksi diri,
Sudahkah kita lebih baik hari-hari kita dari hari yang telah lalu? Sudahkah kita ketika Allah berikan kesempatan panjang umur, sampai bahkan Allah memberikan diri kita mencapai fase masa tua, maka fase tua ini apakah sudah digunakan untuk hal-hal yang baik? Apakah sudah digunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, pemirsa Riz TV, semoga dirahmati oleh Allah, janganlah ketika masa tua ini datang kita malah semakin menjadi-jadi, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya masa tua itu akan datang dan penurunan itu secara bertahap. Sebagaimana dahulu ya, peningkatan kekuatan itu juga Allah tingkatkan dengan bertahap. Maka dari itu apabila ada orang-orang yang umurnya sudah di atas 40 tahun, maka dengan sejatinya dia harus sudah masuk ke fase terakhir pada kehidupan ini dan harus digunakan dengan lebih baik. Jangan malah akhirnya ya masa tua itu ia gunakan untuk hal-hal yang haram, bahkan untuk melakukan hal-hal dosa besar, untuk berzina. Padahal di fase terakhir ini syahwatnya itu sudah semakin menurun dan dia bisa mengontrol dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Karena orang-orang yang berzina di masa tua itu dapat ancaman. Yang pertama, Allah tidak akan mengajaknya berbicara dan Allah tidak akan membersihkannya dan tidak akan melihatnya. Bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Yaitu syuyuhun zani, yaitu orang yang sudah tua tapi dia berzina. Kemudian wa malikun kadzab, yaitu penguasa atau raja yang dia itu gemar berbohong. Dan 3 orang tadi itu akan ya mendapatkan balasan yang berupa sama sekali Allah nggak lihat dirinya, Allah nggak akan bersihkan, dan Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Maka dari itu ketika kita tahu bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, maka pergunakanlah waktu yang ada, terkhusus orang-orang yang masih muda, agar tidak kembali kepada Allah. Bagi yang sudah tua, ingat kematian itu sudah mendekati kita. Walaupun yang muda juga, kematian itu akan selalu dekat dan akan datang kapanpun ketika ajal itu tiba. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara. Apabila ada yang salah itu datang dari anak dan dari syaitan. Apabila ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.